Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana fathuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril 'irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Nikmat dengan kesehatan, nikmat dengan anak dan istri, nikmat dengan kendaraan, nikmat makan, semuanya nikmat yang ada itu supaya memberitahu lawan kita keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu semuanya hidup ini pilihan kita masing-masing. Mulai daripada bangun guring sampai kepada tidur kembali, biar hendak makan dan minum aja silakan. Mulai bangun guring sampai kepada tidur kembali, hendak bersalawat saja silakan. Hendak sembahyang saja silakan. Hendak baca Quran saja silakan. Hendak di pahumaan saja silakan. Hendak duduk di gardu aja silakan. Hendak hadir tempat-tempat yang mulia silakan. Semuanya itu pilihan pribadi masing-masing. Sebagaimana kita di saat sekarang memilih majelis taklim duduk sama-sama, dan semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuriat dan keturunan kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah meneruskan belajar kita. Fahadi karamatud dunya wa mallati fil uqba fa'ihda wa isruna ayyuhawin Allah ta'ala alaihi awalan sakaratil maut wa hiya allati wajilat qulubul anbiya sallallahu wasallam alaihim hatta sa'alu Allah ta'ala ayyuhawinaha alaihim hatta anna minhum man yakunul maut indahum misla surbatiz zulal lidham'an. Qala ta'ala alladhi yatawaffahul malaikatu tayyibin. Yang mana masih membicarakan tentang keistimewaan karamat gunana mengikuti adalah ahlus sufi. Di antaranya pahadi karamatud dunia sudah dibicarakan, ada 20 semalam keistimewaan yang diperoleh waktu di dunia. Wa ammal lati adapun ulama mengikuti pulang fil uqba mendapatkan karamat di akhirat. Fa'ihda wa isruna itu adalah 21. Di antaranya menyusul akhirat ayyuhawin Allah ta'ala awwala sakaratil maut. Allah memudahkan lawan orang itu di awal sakaratil maut. Nah, jadi orang yang mengikuti perjalanan sufi ini akan dimudahkan nantinya pada waktu sakaratul maut. Yang mana wahiyah sakaratul maut ini allati wajilat qulubul anbiya, yang mana pada sakaratul maut ini yang ditakuti oleh hati segala anbiya.
Para aulia hanya takutan tentang sakaratul maut ini. Salawatullah salam atas mereka itu. Hingga memohon adalah mereka itu para nabi akan Allah saudara memudahkan mereka akan sakaratul maut. Daripada dahsyatnya sakaratul maut, para nabi itu meminta supaya dimudahkan pada waktu sakaratul maut. Maka setengah daripada mereka anbiya pada ketika matinya seperti orang minum misla surbatin zulali lil qama, seperti adalah orang minum air yang terlebih sejuk lagi terlebih manis bagi orang haus, orang dahaga. Sebagaimana Allah berfirman, alladzi tawaffahul malaikatu thayyibin, orang-orang yang mematikan mereka itu oleh malaikat padahal mereka itu adalah sangat baik dan keberadaan husnul khotimah. Wasaniyatu wal isrun as-sabatu 'alal ma'rifati wal iman walladhi minhu kullu khawf wal faza' wa 'alayhi kullu buka wal jaza'. Qala 'azza min qail yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karamat yang ke-22 adalah orang yang menjalani akan jalan tariqah ahli sufi, ialah as-sabatu ala ma'rifati wal iman, tetap ia di atas makrifah kepada Allah dan tetap ia iman kepada Allah di dalam kubur dan di dalam hari kiamat. Jadi pada berubah pendirian makrifahnya dengan Allah dan imannya dengan Allah, baik di dalam kubur ataupun di dalam hari kiamat. Yang mana kullul khawfi wal qaza wa alaihi kullul buka wal jaza, yaitu daripadanya sekalian yang ditakuti, yang digementarkan, di atas itu sekalian yang ditangisi, yang disusahkan, terkecuali orang mendapatkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan akan mereka itu yang percaya dengan perkataan yang tetap di dalam dunia dan di dalam akhirat, yang dimaksudnya di dalam kubur dan di dalam hari kiamat. Karena kayaknya di hari kiamat, di akhirat itu diuji ulangnya. Allah menciptakan kena malaikat. Nah, malaikat itu kebesarannya andai kata adalah telunjuknya ditancapkannya di bumi, 7 buah laut yang genal-genal ada hibak pas telunjuknya. Itu kayaknya di akhirat bakal Allah Ta'ala, bakal Tuhan. Nah, di sanalah sampai adalah belajar kita laisa kamis desa ulwasakullah sampai itu terakhir. Jadi siapa nama ikuti lawan mereka perjalanan mereka ini, nah, akan mendapatkan keistimewaan nantinya pada waktu berada di akhirat. Karena dahsyatnya kematian ini luar biasa. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah berkata, kata beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi pada sudah mendekati kematian. Di sisi Nabi itu ada kadahun, itu ada mangkuk bahasa kita, ada kacauan kita. Dan di mangkuk itu ada air, bihi ma'un, di mangkuk itu ada air. Wa huwa yadkhilu yadahu fil qadah,
Nabi memasukkan tangan Sirin ke dalam mangkuk yang berisi air tadi. Supaya sawajah. Kemudian Nabi kata Aisyah menyapu muka Sirin bilma lawan air. Nah tangan Sirin tadi diletakkan Sirin di mangkuk yang berisi air. Setelah diletakkan oleh Nabi, tangan beliau yang diambil di mangkok tadi diadap di muka beliau. Nabi mengatakan Allahumma a'inni ala kamalatil maut. Ya Allah, a'inni berikan pertolongan ulun ya Allah atas keberatan mati. Beratnya kematian, dahsyatnya kematian, wasakaratil maut dan kesengsaraan kematian. Nabi minta perlindungan. Nabi minta perlindungan dahsyatnya kematian, sulitnya kematian, sengsaranya kematian. Nah, oleh karena itu perbanyak kita minta perlindungan dengan Allah agar semuanya kita mendapatkan husnul khatimah. Seterusnya adalah wasalisatu wa isrun irsalul rauh wal raihan bil busra wa ridwan wal aman. Qala Allah Ta'ala alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fala yakhafu mimma yaqdimu alaihim bil uqdah wa la yahzanu alaihim ma khalfahu bid dunya. Nah, jadi ke-23 orang yang mengikuti perjalanan ulama sufi, karamat keistimewaan yang didapatkannya adalah diberikan Allah akan ruh kesenangan, rauh kesenangan, raihan diberikan bau-bauan, atau diberikan adalah rezeki, diberikan adalah kabar gembira nikmat yang di dalam kubur, atau diberikan kabar gembira yang di dalam hari kiamat kepada orang yang menjalani jalan tariqah al-sufi. Dipadahkan dah ada makanuka ini tempat Allah. Diperlihatkan sudah. Nah inilah Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu duka cita, sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayo gembira, disuruh bergembira, masuk ke dalam surga yang disediakan akan kamu, diberi kabar gembira, maka ada takut daripada barang yang didatangkan atas di dalam akhirat, tiada duka cita atas barang yang ditinggalkannya akan di dalam dunia. Jadi wala takhafu, kada takutannya menyusul ke akhirat, wala tahzanu, kada sedih anak istri yang ditinggalkannya, jaringan bisnis yang ditinggalkannya kada sedih. Tunah wa abshiru bil jannah, diberikan kabar gembira sudah lawan surga. Mudahan kita dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan orang-orang siddiqin, dikumpulkan orang-orang mati syahid, dikumpulkan orang-orang salih. Itulah sebaik-baik kawan. Jadi bila kita mengiringi, yang dikehendaki ma'alladzina an'amta 'alaihim, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita bertahan anak kita juga dan keturunan kita. Ma'alladzina, orang-orang an'amallahu 'alaihim, yang memberi nikmat Allah terhadap mereka. Siapa orangnya? Kita sudah dikumpulkan minan nabiyyin, para nabi. Kita inilah melakukan yang menyenangkan hati Nabi, karena kita berkumpul ada
adalah perkumpulan kita tidak ada tujuannya kecuali ihya sunnatin Nabi, menghidupi sunnahnya Nabi. Kita yang berkumpul ini seakan-akan di sekitar wilayah adalah Pamangki, Binjai dan sekitarnya. Dan sekitarnya seakan-akan kita pada sore ini perwakilan untuk menyenangkan hati Nabi. Jadi mau ada mau karena sini berterima kasih untuk kita. Karena kita kalau melaksanakan suatu tugas yang begitu berat, di tengah-tengah kita banyak halangan yang menghalangi kita, tapi kita bisa memilih yang diutamakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalul a'mal imaratul awqat bil waqaf. Sepaling sempurna yang kita laksanakan waktu kita disesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita istiqomah. Nah inilah Allah takhafu, jangan takutan kita di hari kiamat. Kada perlu takutan. Kita sudah dekat, sudah akrab lawan orang yang memiliki surga dan neraka. Nah kita dekati orang pemilik surga dan pemilik neraka. Sudah kita pilih hidup pilihan kita masing-masing. Kita sudah hidup, kita memilih yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sebagaimana saat sekarang. Dan jangan sedih ditinggalkan dunia. Jangan sedih dunia ditinggalkan. Anak, bini, harta, apa saja ada yang sedih. Dan ada pengaruh lebih banyak di sini lebih banyak. Habib siap sini yang alhamdulillah. Jadi ceramah tentang alih lagi deh, bisa Habib surang kita. Mau alih lagi, motor seorang mau dia pilihnya. Masya Allah. Nah, jangan sedih ini lah. Jika mau mati, ya Allah. Kelupuk. Betis diikat, tangan diikat. Untungnya dijeret. Ada mau juga. Kepala ini, yang ini, mungkin ada bapak biar meninggalkan di ulut nambahnya. Ulut kada belaki juga langsung meninggal sedilah. Maka ini itu dipena dipikirakannya. Itu dipena dipikirakannya. Sedih kiranya meninggal kalau ingin kawin. Hanya bawalah rumah, ya rumah motor, rumah halus main dia kan. Ayo lagi. Rumah itu, Masya Allah, Bapak bini, ada bapak yang kayak tak dulu meninggalkan di ulat. Wah ini Masya Allah, bikum lah ikut. Kayak ulat nyusul jualan sampian dan ulat dari penyok belaki juga langsung mati pas dia. Ini kemana dipikirkannya? Nah dia hial surga lah, surga itu kata-kata. Ma aujaballahu alaikal khidmah illa liyusrifaka bidukhulil jannah. Tidaklah Allah mewajibkan kita mengkhidmat, menghadap, melayani dengan Allah terkecuali Allah mempersilahkan kita masuk surga. Itu dengan ibadah fardunya, itu dengan ibadah sunatnya, itu dengan silaturahimnya, itu dengan hal-hal kebaikannya. Itu hakikatnya kita mendekatkan diri untuk kita masuk surga. Tuh ini kita mengaji-ngaji, bapak mengaji. Mamalakan ulang ya.
Lapah benar, mengaji lapah, mengamalkan lapah, sudah mengamalkan menjaga lapah supaya jangan hilang, sudah kita amalkan lah. Ini mau ada lapah, boleh tamu jauh kayak benua asa, mulai mahal, Sungai Bulu, Berabai, jauhnya. Layu, kampung ulun alhamdulillah, dan keluarga ulun juga selamat berdaan, diberi ulun dan selamatan berdaan, istiqamah mulai awal majlis sampai ini, alhamdulillah. Guru tapi kau boleh lagi sudah, aku boleh lagi. Ada yang boleh pun berbayar awal. Tahu istilah lagi tahu. Mau berbayar awal. Jadi bila pengantin guru kalau kawan datang guru berdua akan menjodoh undangan ada kawan kayak gini. Isukan belajar kan, sampai ke jam 11 nyampe duduk belajar. Malam ada 3 pokok jadi guru jam 3 sampai ke bilang anak lain. Kuliahnya berapa? Jam 12. Mungkin sosoknya berbetul nyana jabai bini pulang bahas bihan. Bini kada dah jam kita dibayar dan lepas biaya sama apa sih gaji dulu kan harus sama juga lah iya itu kalau kau itu putus wali kan deh bibet ada itu surga ada kawan dengan cita-cita aja lah ada kawan cita-cita apa nak kawin itu apa jelas nak ulang belum kawin dengan benar, itulah kalau ya surga ialah disediakan untuk orang mantap. Seterusnya adalah warabiat wa isrun al-khulud bil jinan wa mujawatul rahman. Nah seterusnya karamat nangka 24 adalah orang yang menjalankan jalan tarekat ahli sufi itu kakak di dalam surga hampir kepada Tuhan yang bernama Rahman. Surga sudah sebagus, cuma belum nikmat kalau ada berdekatan dengan Allah. Belum nikmat kalau tidak beserta dengan Rasulullah. Belum nikmat di dalam surga kalau ada pelayannya bidadari. Jadi surga itu hebat sudah. Nah lebih hebat lagi berjiran dengan para nabi dan rasul. Nah hebat lagi juga ada pelayan kita di surga itu. Ada nama layaninya dia duduk di listuran dengan apa? Wal khamisatu wa isul al jalwatu li ruhihi bis sirri fatakhruju ala malaikati samawat bil samawat bil ikrami wal irta bil in'am li badanihi bil alaniyah bi taqdimi janazatihi al wal muzamahati ala salati alaihi wal mubadarati ala tazhidihi wa yarjuna bidzalika aqdara sawabin wa yu'addunaha aqdama ghurmin. Nah ini keistimewaan ke-25 yang didapatkan lawan kurang mengikuti ahli sufi diberi oleh Allah baginya ruh. Kebiasaan berjalan di dalam adalah alam rahasia. Adalah jalwat di ruhi bisir. Batak rujuk ala malaikatis samawat. Maka ia rohnya naik bersama malaikat yang di dalam 7 batal langit dengan kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada nikmat dari
diberikan. Terkadang menebaknya sesuatu yang belum terjadi sudah dibacanya, rohnya sudah mulia Pak. Lawan roh-roh mereka itu jasadnya hanya di dunia, rohnya sudah ke akhir. Dan pulang adalah bil ikrami wal ghibta bil in'am. Diberikan beberapa nikmat dari Allah Ta'ala, diberikan baginya badannya itu di dalam dunia. Pada ketika adalah kematiannya, li badani fil alaniyati bi ta'dimi janazatihi, dengan ditakdimkan oleh manusia akan jenazahnya. Bila mendengar ada orang kematian sedikit, biarlah kayak ribut datangnya orang hukum. Maka datangnya menyaksikan wal muzahamati al salati alaihi. Manusia adalah untuk mensolatkan bersegera, muzahamah bersesak-sesakan, bersegera mereka manusia atas menyembahyangkan jenazahnya. Wal mubadarati, dan bersegera ala tazhizihi, mentakziah jenazahnya. Datang orang hendak mengambil keberkahan, wa yarju bidzalik aktsara sawabin, mereka mengharapkan dengan yang demikian menyaksikan jenazahnya, bersegera untuk mensolatkannya, mengikuti untuk pelaksanaan adalah penanaman mayatnya, karena dia mengharapkan banyak pahala. Wa yu'addunaha aqwama gunmin, dan dianggapnya besar dan dapat berkah yang amat banyak. Jadi menganggap keuntungan yang didapat oleh mereka itu. Nah, amun kayak itu sidin meninggal, jelas sudah pujian-pujian orang banyak lawan sidin. Nanti tangisi orang tak, ibang meninggal orang ketawaan, bersidin meninggal orang tak senyum, orang ketawa orang. Anggapan orang kita menyesaki dunia aja kita. Sidin ada, jangan merasa. Pernah Abi Aswad Yazidin aku datang ke Madinah. Jadi Aswad yang datang ke Madinah. Duduk aku daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata kami dudukkan lawan Sayyidina Umar Abi Aswad pamarat bin janazatun. Liwat di tengah-tengah kami dudukkan itu jenazah. Lalu Pak Husni al-Sahibiha, dipuji orang, Pak Husni dipuji orang atas jenazah yang liwat tadi. No, kami dudukkan lawan Sayyidina Umar Abi Aswad. Liwatlah pemarat, liwatlah ada dengan mereka jenazah. Lalu Pak Husni dipuji orang jenazah tadi. Ijazah Sayyidina Umar wajib. Artinya baik benarnya nama kita tadi husnul khatimah wajibat di sini. Liwat pulang jenazah yang kedua dipuji orang kebaikan wajibat. Liwat pulang jenazah yang ketiga. Nah, setelah liwat yang ketiga ini lalu dipuji orang juga lawan kejahatannya. Nama tidak bagi orang jihad benar nama tidak. Sayyidina Umar pun menjawab wajib.
Jadinya Abu Aswad lawan si Umar, ya si Umar, bawa jabat. Nah, wajibat itu. Ijazah si Umar bahwasanya pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan ayyuma muslimin naman haja urang muslim syahidan lahu arba'atun naik saksi lawan urang mukmin itu 4 urang. Namanya menyaksikan bi khairin dengan kebaikan. Adkhalahullahu al-jannah. Allah masukkan orang ke dalam surga. Berempat saja nama menyaksikan Sayyidina Umar ijazah Rasulullah. 4 orang menyaksikan orang yang ahli kebaikan wajib masuk surga. Makanya daerah Halabiu dan sekitarnya Ambon itu 4 orang yang menyaksikan itu. Syahadu ala hadal bait min ahlil khair. Tapi nama menyaksikan itu orang tahu keberadaan sini. Nah ini apa menyaksikan? Orangnya dilihat hal-hal kebaikan nampak dilihat. Nah disaksikan itu bapak tadi. Nah itu nama wajibat di sini Umar Rasulullah mengatakan. Amun 3 nama menyaksikan wajibat. Amun 2 aja kalau menyaksikan ya Rasulullah wajibat. Cuma ada mensaudaraan mana menyaksikan. Jadi amun yang lain kan bisa menyaksikan nang saudaraan itu 3 kali atau 4 kali berada. Dipet kesaksian anak boleh bertangan itu Isyhadu ala hadal bait min ahlil khair. Khair kurangnya bisa ubah kebaikan lalu ditinggal dalam menyaksikan lupa dalam menyaksikan lalu disaksikan kebaikan. Nah inilah yang didapatkan oleh orang yang mengikuti adalah perjalanan orang ahlu sufi. Wasadisatu wal isun al-aman min fitnatil qabr. Nah seterusnya adalah kalimat yang ke-26 selamat aman daripada fitnah kubur. Wa taqinus shawab dan adalah aman daripada fitnah kubur dan ditalkin dengan perkataan yang benar. Ditalkin dengan perkataan yang benar artinya dapat menjawab pada waktu tukang talqin. Subhana man ta'azzala bil qudrati wal baqa wa qahhara al ibada bil qawti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ayat ditakuni. Apabila telah datang dua orang malaikat menanya kepada engkau, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Dapat Tuhan menjawab, wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Wa ma imamuka, siapa imam engkau? Wal Qur'anu imami, Qur'an imamku. Orangnya sembahyang ada, puasa ada. Kaulah aku itulah. Kadang kala inya untung dikunci di akhirat kita tak berbicara. Tapi ukuran yang selamat kaina untungnya nak menjawab. Nyaman-nyaman kita ada di hadapan. Nah ini kita bila mengikuti itu berarti kena perjalanan husnul khatimah. Talqin dengan benar. Artinya Allah menjawab pertanyaan munkar dan nakir.
Siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi. Wa ma dinuka abang Islam dini. Pas kurangnya Islam yang benar. Cuma ada inqiyadu amal zahirah, melaksanakan tugas-tugas zahir kan ada. Kalau biasa orang mereka sembahyang. Nah, kawalah yang mengakui Islam agama. Karena orang Islam inqiyadu amal zahirah, melaksanakan tugas-tugas Islam yang zahir. Sembahyang ada lihat, puasa ada, berzakat ada, duit ada, umrah baru ini. Kalau umur di pesawat yang gimana? Pas naik umur sama aja, naik umur sama aja berarti. Nah ini kawan dari mana? Ada kawan yang menjawab. Wal muslimuna ikhwani, dan saudara muslim itu saudara dan saudariku. Seorang muslim itu al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara muslim yang lain. Artinya bersaudara itu kayak apa istilah bersaudara itu? Kan sekadar menyebut kakak-kakak itu. Kalau lawan muslim senantiasa permusuhan, kada berteguran, di mana jawaban kita dikubur untuk kawan menjawab kada kawan bisa. Muslim saudara, kada kau menjawab ya. Mana dalilnya? Permusuhan di sana sini, kada berteguran di sana sini. Apa tidak tadi dikatakan al-adawah yubitul mawaddah? Permusuhan memadamkan kasih dan sayang. Nah, di mana kan di alam barzah, di alam kubur? Itu belum lagi. Nah, yumasalul mayit fil qabrihi inda ghurubi syams wa yajlisu wa yaqsau ainaihi. Diperumpamakan kayak mayit dalam kubur itu adalah bagaikan tenggelamnya matahari dan duduk mayit menyapu mukanya. Dia minta kesempatan untuk berpulih dalam melaksanakan ibadah. Hanya masuk ke dalam kubur datang malaikat, sok rasa cium kepalanya. Quran ke dada. Sok mau cium hatinya, puasa ada. Sok ada main cium dua kakinya, melangkah tempat ibadah ada. Di mana selamat muka dan akhir. Jadi banyak yang kita mohon lawan Tuhan udah kita Rasul Habib berkata, ya Allah ya cuma ikuti perjalanan mereka itu. Ini nanti dikatakan wal ka'batu qiblati, Baitullah kiblatku, berapa sehari madep Baitullah. Wal Qur'anu imami, Qur'an imamku. Nama dia lelakannya di mana kita mengakui banyak tadi banyak berdoa waj'alna lil muttaqina imam. Jadi yang tadi Allah ikutkan kami di undang-undang takwa. Jangan jadi ikutan kita sekadar main di baju layaknya, main di pulangnya, main di utasnya, main di gelenjangnya, main di tasbihnya. Jangan. Lihat gerak-gerik sini itu sudah ma'arah takwa ada. Mun ma'arahkan yang diharapkan ma'amala bil Qur'an ma'ahala maharimahu. Kada beriman lawan Al-Quran, urang ma'ahalalakan yang diharapkan oleh Al-Quran.
Milun Habib duduk sejam, panggil hukum kita Habib. Hadapi dunia ini. Cita-cita kami, pintarnya dia lima berdaan. Amin. Dipintarakan berdaan. Amin. Kami ada program-program kan. Ya sudah ikut tangan Habib ini. Habibnya lagi 50 lagi gedungnya nih. Keluar karena 50 nih. Nah, siapa yang duduk ke Talqin? Aku Habib semalamnya. Siapa yang muda? Aku Habib. Siapa yang begini apa semalamnya? Iya juga ya. Aku tak untungnya. Iya, pada Habibnya. Kamu mau dinasib caranya? Siapa kira? Angkat tangan. Ada kenangkat? Wah, belum makan celahnya nah. Belum makannya. Nanti kau kawannya di tangan macam toh. Udin, siapa mudahan kita Udin ini begini juga. Naruh Udin lain, Udin ini kan lain. Ada lewas pas dia, ada bilang, pokor, bibinya dua, langsung aja turun. Bini ulun kayak keduanya. Bini ulun rata ya. Pas julun artinya mesti bini dua. Dulu yang kakak mendua kali main di belajar. Jalannya udah Udin ini begini dua belum bermin pas kabulnya. Ada dua yang belum siapa ya. Kan itu tuh. Jadi bilang nama bila guru kedua kami akan menurut khotimah berdata. Pasti. Kalau pakai anggapan kita semudah kayak di dunia nih, di dunia ini kayak banyak orang menjawab, maaf pak, orang menjawab, ya lah, dikunci kira untung. Awalnya kita, lagi kita. Nah, menjawabin karena amal ibadah kita. Nah mungkin ini saja. Insya Allah minggu akan datang. Nah, jangan ada